Syahadat NPM 1921911104 Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan gerak pada mata kuliah TBM Motorik. Lanjut saja, di sini saya akan membahas tentang apa itu pengertian gerak, apa itu klasifikasi keterampilan gerak, dan apa itu unsur-unsur kemampuan yang membutuhkan keterampilan gerak. Untuk pengertian keterampilan gerak atau motorik merupakan gerakan anggota tubuh, bisa disebut dengan fisik, yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan keterampilan gerak atau motorik dasar merupakan keterampilan dasar yang biasanya diberikan atau dilakukan melalui permainan. Jika keterampilan gerak dasar ini dipelajari secara menyeluruh, mereka dapat disesuaikan atau disempurnakan untuk membentuk semua atau sebagian dari keterampilan olahraga tertentu. Misalnya, gerak dasar lari dan lompat dapat diarahkan dan diadaptasi untuk membentuk gerakan layup dalam bola basket. Keterampilan gerak dasar ini dapat dikombinasikan untuk menghasilkan keterampilan yang kompleks. Dengan kata lain, keterampilan gerak dasar yang belum dikuasai dengan benar dan efektif akan menghambat penguasaan keterampilan gerak khusus. Kemudian untuk materi yang kedua itu ada klasifikasi keterampilan gerak. Pengklasifikasian keterampilan gerak dapat dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang. Berikut ini disajikan beberapa klasifikasi keterampilan gerak. Yang pertama itu ada berdasarkan kecermatan gerak. Yang kedua itu ada perbedaan titik awal dan titik akhir. Dan yang ketiga itu ada stabilitas lingkungan. Uraian mengenai tiap klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ada klasifikasi berdasarkan kecermatan gerakan. Keterampilan gerak dapat dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaannya. Yang kedua itu ada kecermatan pelaksanaan gerakan dapat ditentukan antara lain oleh jenis otot-otot yang terlibat. Berdasarkan kecermatan gerakan atau jenis otot-otot yang terlibat, keterampilan gerak dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama itu ada keterampilan gerak agal, gross motor skill, dan yang kedua itu ada keterampilan gerak halus, fine motor skill. Nah, keterampilan gerak agal ini adalah gerakan yang dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot besar sebagai basis utama gerakan. Contohnya antara lain keterampilan gerak loncat tinggi dan lempar lembing. Kemudian keterampilan gerak halus adalah gerakan yang dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot halus sebagai basis utama gerakan. Contohnya antara lain adalah keterampilan gerakannya menarik, pelatuk senapan, dan pelepasan busur dan memanah. Yang C yaitu ada klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan titik akhir. Apabila diperlukan, gerakan keterampilan ini ada yang dengan mudah dapat diketahui bagian awal dan bagian akhir di gerakannya, tetapi ada juga yang sudah diketahui. Dengan karakteristik tersebut, keterampilan gerak dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu pertama ada keterampilan gerak discrete atau discrete motor skill. Kemudian yang kedua itu ada keterampilan gerak serial, yaitu serial motor skill. Kemudian yang ketiga itu ada keterampilan gerak continue, yaitu continuous motor skill. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Mengenai berbagai unsur kemampuan atau kondisi yang diperlukan untuk mendukung gerakan yang efisien, yang didalami fungsi-fungsi fisik, mental, dan emosional bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada unsur kemampuan fisik. Fisik merupakan sarana utama untuk merupakan gerakan kondisi fisik yang baik akan menghasilkan gerakan yang efisien. Ada macam-macam kemampuan fisik, yang itu ada kecepatan reaksi yang berperan dalam gerakan di mana respon gerak harus dilakukan sesegera mungkin setelah stimulus. Kemudian ada kekuatan harus diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan kemudian selanjutnya itu ada fleksibilitas. Fleksibilitas sangat diperlukan dalam menyelesaikan tugas gerak, di mana gerak-gerakannya memerlukan keluasan gerak persendian. Kemudian yang terakhir itu ada ketajaman indera kinestetik yang merupakan fungsi untuk merasakan posisi dan gerak tubuh, sangat diperlukan dalam melakukan gerakan yang mementingkan kebenaran untuk gerakan, misalnya loncat indah. Nah, kemudian ada setiap unsur kemampuan fisik itu di atas memberikan dukungan pelaksanaan. Nah, yang keterampilan tidak selalu sama besarnya untuk setiap macam gerakan. Yang itu ada, kemudian ada kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan, kecepatan memahami stimulus, kecepatan membuat keputusan, kemampuan memahami hubungan spesial, kemampuan menilai objek yang bergerak, kemampuan menilai irama, kemampuan mengingat gerakan lampau, kemampuan memahami mekanika gerakan, kemampuan berkonsentrasi. Kemudian itu ada unsur kemampuan emosional yang berisikan
yaitu kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan, tidak ada gangguan emosional, merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerak, memiliki sikap yang positif terhadap prestasi gerak. Kemudian ada organisasi unsur-unsur pendukung gerakan yang terampil, itu ada kontrol keseimbangan, kontrol ketepatan waktu berbuat timing, atau kontrol muskulur. Nah itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.